pada tanggal 17 Agustus 1945 telah ditetapkan sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Di suatu desa di pagi yang cerah, masyarakat hidup dengan damai, menjalani aktivitas seperti biasanya. Para ibu-ibu sedang berkumpul dan berbincang. Para ibu-ibu menyuruh ibu sayur duduk dan bergabung bersama mereka. Ini Bu, sini duduk samping nanti. Ini loh Bu, sayurnya sekali-sekali. Oh iya, Bu. Sini semua ya Bu. Ya, harganya 45 sampai 50. Dua para petani yang hendak ingin ke sawah melintasi para ibu-ibu yang sedang berbincang dan berkumpul. Bu, isi Bu. Semoga lancar ya Bu jualannya. Jamunya Mbak. Tak lama, Asep warga pribumi hendak memanggil penjual jamu yang dipanggil Sri itu. Sri pun membuatkan jamu untuk pria pribumi yang bernama Asep tersebut. Bu, permisi Bu, beli jamunya Bu. Ya, sini. Jamu apa? Jam biasa Bu. Setelah jamu siap, Sri memberikan secangkir jamu tersebut untuk pria pribumi. Setelah menerima jamu yang dibuatkan oleh Sri, pria pribumi yang bernama Asep tersebut meminumnya dengan sekali tegukan. Setelah jamu habis, pria pribumi yang bernama Asep tersebut memberikan gelasnya kembali lalu membayarnya. Sri pun melanjutkan menjajakan dagangannya kepada ibu-ibu sekitar. Mari Bu, mari. Ya Bu, mari. Jamu. Hari mulai sore, para petani pun berjalan pulang. Lalu, mereka tak sengaja berpas-pasan dengan sekelompok Belanda. Mas, aku itu kayak gelagatnya kayak aneh ya Mas. Udah biarin aja Mas. Mas lah. Kata para pria pribumi tersebut ketika berpas-pasan dengan sekelompok para prajurit Belanda yang menurut mereka itu mencurigakan. Pada tanggal 19 September 1945, sekelompok Belanda di bawah pimpinan Mr. Blokman secara diam-diam mengibarkan bendera kebangsaan Belanda. Keesokan harinya, terjadi sebuah aksi heroik dari para warga untuk menuntut diturunkannya bendera tersebut. Para warga menuntut untuk diturunkannya bendera Belanda. Turunkan! Turunkan benderanya! Sudah merdeka, jadi ayo kita serahkan bendera busuk itu. Turunkan! Ketika para rakyat pribumi sedang beraksi untuk menolak adanya bendera Belanda di wilayah mereka, tak lama dari itu, seorang bernama Sudirman datang dengan para rekannya. Tenang. Saya akan berbicara kepada mereka untuk menurunkan bendera tersebut. Turunkan! Turunkan! Merdeka! Selepas itu, Sudirman dan para rekannya tersebut datang ke rumah Blokman, yaitu pemimpin IFI, yang diangkat Nica menjadi wali kota Surabaya. Pada 18 September 1945, pada saat itu, Blokman memerintahkan rekan-rekannya untuk mengibarkan bendera Belanda. Blokman menyambut kedatangan Sudirman dengan nada sombong dan angkuhnya. Sudirman, selamat datang.
Kami meminta untuk menurunkan bendera itu sekarang juga. Atas dasar apa you berani memerintah I? Presiden Soekarno memerintahkan kami untuk mengibarkan merah putih di seluruh Indonesia, bukan bendera Belanda. Tidak bisa. Dasar biadab. Sudirman berlari menuju tempat di mana para rakyat pribumi berkumpul di depan tiang bendera Belanda berkibar. Merdeka! 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 Pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan Inggris dikirim sekutu ke Surabaya. Pasukan Inggris yang dipimpin A.W.S. Malabi dengan istrinya yang datang ke kantor Gubernur Suryo. Sampaikan kedatangan kami kepada Tuan Anda. Siap. Selamat siang Pak. Sudah ada Tuan A.W.S. Malabi menunggu di luar. Persilakan mereka masuk. Siap. Silakan masuk. Beliau sudah menunggu di dalam. Hei Tuan Suryo, apa kabar? Tentu saja aku baik. Silakan duduk. Jadi saya ingin membahas kedatangan kami ke Surabaya ini. Mereka pun memulai perundingan dengan hangat. Kesepakatan berhasil diraih oleh kedua pihak. Di antaranya, Inggris berjanji bahwa di antara mereka tidak ada angkatan perang Belanda. Disetujuinya kerjasama menjamin keamanan, membentuk biro kerjasama, dan Inggris hanya melucuti senjata Jepang. Setelah kita berhasil sepakat, Pak, Tentu saja Tuan Suryo. saya pasti akan menepati janjinya. Oke. Dan keesokan harinya, perang pun tidak terhindari akibat Malabi melanggar janji. Serangan besar-besaran pun mulai dilancarkan dengan satu tekad. Tentara Inggris membantu Belanda harus dihalau dari Surabaya. 30 Oktober, siang rombongan Jakarta tiba dan melaksanakan perundingan dengan Inggris, di antaranya Soekarno dan Mohatta. Perundingan pun berjalan cukup alot. Namun, akhirnya mereka mencapai kata sepakat, di antaranya selembaran pamflet dianggap tidak sah dan diadakan gencatan senjata. Hingga pada pukul 5 sore, tragedi fatal pun terjadi di Jembatan Merah di dekat gedung Bank Internasional. Jenderal Malabi tewas dibunuh pejuang Indonesia yang tidak diketahui identitasnya. Kejadian tersebut menjadi sorotan tajam negara-negara sekutu hingga akhirnya kerajaan Inggris mengirimkan bala bantuan dan Mayor Jenderal Max Reck dijadikan komandan sekutu di Surabaya, Malabi. Jadi kita sudah siap perang. Yes, sir. Yes, sir. Mereka melanggar perjanjian. Kurang ajar. Mati kamu Belanda sialan. Pada 9 November 1945, Masrek mengeluarkan ultimatum sebagai respon kemarahan terbunuhnya A.W.S. Malabi. Wahai para pribumi, jika kalian tidak menyerahkan senjata kalian, pukul 6 10 November, kami akan menyerang Surabaya dari laut, udara, dan juga darat. Setelah kabar ultimatum pertempuran, tokoh-tokoh Surabaya diadakan di kantor dinas gubernur. Suryo hadir dalam pertemuan tersebut. Bung Tomo, Kiai Haji Hashim Asy'ari, serta tokoh TKR menolak ancaman pihak Inggris tersebut. Kita sepakat bahwa Surabaya menolak kedatangan ultimatum dari Inggris itu. Baiklah, saya akan siapkan pasukannya. Seluruh santri di Jalan Timur siap berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita suruh orang-orang kita untuk menyerbu mereka. Para tokoh kemudian menyiapkan perlawanan. Bung Tomo mengorbankan. Pedoman kita tetap satu, merdeka atau mati. Dan kita harus yakin bahwa kita akan menang. Karena Allah selalu bersama dengan orang yang benar. Allahu Akbar, merdeka! Merdeka!
Pada akhirnya, pecahlah pertempuran 10 November karena pihak Indonesia tidak menghiraukan ultimatum. Mana senjata kalian? Tidak akan kami serahkan. Langkahin dulu mayat kami. Oke, kalau gitu kami akan menyerang Surabaya selama 3 hari 3 malam. Serang! Pada mulanya, rakyat Surabaya berhasil menekan sekutu, namun karena menghadapi senjata yang canggih, rakyat Surabaya pun kewalahan. Namun akhirnya, Surabaya pun takluk dalam waktu 3 minggu. Pada tanggal 30 November 1945, sepanjang mata memandang bergelimpangan mayat dari ribuan orang terbujur kaku dan hangus. Sekutu harus membayar sangat mahal dalam menaklukkan Surabaya. Ratusan ribuan orang menderita dan harus meninggalkan Surabaya.